Hello guys, kali ini gue mau nge-review sebuah city car yang ada di depan kita, yaitu Mitsubishi Mirage. Oke, pertama kita lihat dari headlampnya. Headlampnya ini masih pakai yang halogen, belum yang LED. Oke, oh ya, ini adalah Mirage tipe GLS. Jadi Mirage itu punya 3 tipe. GLX itu yang manual, GLS Sport, dan Exit itu yang matic. Dan ini adalah tipe GLS. Jadi untuk yang tipe GLS bisa kita lihat dia belum punya fog lamp. Dan juga kalau untuk yang Exit, di sini dia ada disc roomnya bagian sininya. Oke, dan perbedaannya dengan tipe Sport, dia punya body kit di depan, samping, dan juga belakang. Oke, sekarang kita mau lihat ke sampingnya. Ya, kita lihat ke bagian spion. Karena ini yang generasi pertama, jadi dia belum ada side turning lampnya. Jadi di spion ini dia belum punya lampu sennya, tapi lampu sennya ada di bawah sini. Oke, dan sekarang kita ke ban. Untuk ban dia pakai ring 14 165/65, termasuk ukuran ban yang kecil tapi wajar karena ini termasuk city car, jadi wajar untuk ukuran seperti itu. Tapi kalau misalnya kita mau besarin lagi ringnya atau velgnya dan bannya, itu bisa, tapi dengan ketentuan yang ada, jadi supaya enggak gastruk di bagian sininya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Ya, untuk di bagian belakang, karena ini tipe GLS, jadi dia belum dapat rear spoiler. Untuk yang tipe Exit dan tipe Sport dia udah dapat, cuman dia sedikit berbeda. Untuk yang tipe Sportnya dan untuk yang tipe Exitnya, dia punya rear spoiler yang beda. Kalau untuk yang Exit, rear spoilernya itu lebih turun ke bawah, jadi kaca belakang itu terlihat lebih sempit, dan rear spoilernya itu punya lemnya. Oke, kita lanjut. Ya, untuk yang sekarang semua tipe Mirage, New Mirage itu udah pakai parking sensor. Tapi ini untuk yang generasi pertama dia belum ada parking sensor, jadi ini tambahan. Dan juga untuk knalpot, untuk yang tipe Exit dan tipe Sport dia udah pakai muffler cutter. Nah, ini juga tambahan dari pemiliknya, karena ini yang generasi pertama jadi belum ada. Oke, sekarang kita mau lanjut ke bagian mesin. Sekarang kita mau lihat bagian mesinnya. Sebelumnya ini adalah kunci dari Mitsubishi Mirage. Ya, ini. Oke, seperti punyanya Mitsubishi Pajero. Oke, langsung aja kita buka. Oke, untuk buka mesinnya itu ada di bawah sini. Oke, ayo kita lihat. Bisa kita lihat, ini adalah mesin dari Mitsubishi Mirage. Mirage ini punya mesin 1200 cc, 3 silinder, tipe CVT MIVEC, dan punya kekuatan 78 horsepower. Karena ini adalah 3 silinder, jadi suara mesinnya itu dan getaran mesinnya itu masih terasa khas 3 silinder. Dan juga untuk di dalam kabin juga masih lumayan terasa. Tapi karena di sini ada peredam yang kualitasnya standar dari pabrik, jadi bisa membantu dalam meredam suara dan getaran mesin tersebut, sehingga di dalam kabin kita masih tetap bisa merasakan kenyamanannya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian, kita mau masuk ke bagian interiornya. Oke, bisa kita lihat di sini ada konsol-konsol buat pengaturan kaca. Ini juga buat kunci kaca, jadi cuman driver doang yang bisa buka kaca. Dan di sini ada tempat penyimpanan, ada cup holder, ada speaker. Ini ada buat buka bensin di sini. Dan juga untuk kursinya dia udah heat adjuster.
Jadi kita bisa ngatur ketinggian kerendahan kursi ini sesuai keinginan kita. Udah ada sliding juga. Nih. Ya, udah ada sliding juga. Ya, oke. Oke, yuk kita masuk ke dalamnya sekarang. Ya, ini adalah interior dari Mitsubishi Mirage. Dan untuk auto locknya, dia nggak ada auto lock door, jadi kita harus manual buat ngunci pintunya. Tapi kalau untuk bukanya dia udah auto open. Jadi kalau kita gini dia langsung terbuka. Di sini juga ada konsol buat ngatur mirrornya, untuk ngatur spionnya. Sini, oke. Oke, sekarang kita nyalahin mobilnya. Bisa kita lihat dari pertama itu untuk speedometernya. Dia speedometernya itu udah MID. Jadi kita bisa lihat di sini ada jarak. Terus ada jarak yang kita tempuh, tip A, tip B. Ada juga ini range buat kita bensin. Bensin kita itu cukup untuk berapa kilometer lagi. Ini rata-rata pemakaian bensin kita. Jadi kayak ini 6,7 km per liter. Ini bisa kita sesuaiin dengan cara mengemudi kita. Jadi semakin kita irit dalam mengemudinya, dalam kita Jadi kalau misalkan kita mengendaranya itu secara eco driver, maka konsumsi rata-rata pemakaian bensinnya juga akan naik. Dan terus ini ada ini yang kelebihan dari Mirage, dia itu bisa ngasih tahu untuk berapa lama lagi kita akan servis. Seperti ini 11.400 lagi kita akan melakukan servis. Jadi dia ada remindernya buat servis. Dan ini untuk ini saya kurang tahu ya. Mungkin udah 2 kali servis atau mungkin ini penanda kita udah 2 kali servis. Oke, dan ada satu lagi, kalau misalkan kita nyalahin lampunya, kita bisa ngatur intensitas cahayanya dari sini. Tapi bukan diputer, tapi kita harus pencet tahan. Nah, maka itu dia akan berkurang intensitas cahayanya. Nah, balik lagi seperti itu. Selain itu, dia juga di sini di sun visornya udah ada buat naruh kartu, ada juga kaca. Tapi untuk yang di passenger dia nggak ada kacanya. Jadi kebalik ya, masihnya di sini yang ada kacanya. Karena kita driver nggak mungkin kita ngaca. Oke, untuk lampunya juga dia ini ya. Ini udah diganti sama pemiliknya jadi warna putih, aslinya itu warna kuning. Terus kita bisa lihat lagi ke sini. Di sini dia ada power outlet. Jadi kita bisa charger di sini. Dan juga untuk glove boxnya bisa kita lihat lumayan besar. Dan di dalam glove box ini di bagian sininya itu ada USB port. Jadi kita bisa colokin USB ke dalam sini, atau juga kita bisa colokin HP kita pakai USB ke dalam situ untuk audionya. Jadi kita bisa dengar audionya lewat connected dari HP kita. Untuk tempat penyimpanan itu juga lumayan banyak. Tadi di sini udah ada cup holder tempat penyimpanan. Di sini juga ada cup holder 2. Di sini juga ada tempat penyimpanan lagi. Tapi kalau untuk yang exit dia itu terbagi 2. Karena di sebelah sini itu dia khusus untuk naruh kuncinya yang keyless itu. Jadi kalau misalkan start stop engine-nya itu lagi bermasalah, kita cuma perlu masukin kunci keylessnya itu ke dalam di sini. Di sini kalau yang exit itu terbagi. Dia ada satu kotak itu seperti kalau kita pegang raba di dalamnya itu seperti port USB, jadi masukin ke situ untuk nyalain mesin mobilnya. Dan di sini di passenger juga ada cup holder tempat penyimpanan, tapi sayangnya dia belum ada secret penyimpanan di sini. Untuk yang tipe exit, dia di sini itu ada tombol start engine. Nah, karena ini yang GLS, jadi pemiliknya iseng aja dia nempelin ini biar nggak kelihatan kosong. Karena kalau nggak ada tempelan ini cuman bulat kosong doang. Oke,
kita beralih ke audio. Untuk audio dia udah bagus, udah standar. Dia punya aux, USB, CD, dan juga kita bisa connect HP kita lewat port USB yang ada di dalam glove box. Dan juga untuk AC-nya dia udah digital, jadi kita cuma perlu pencet tombol. Nah, maka AC-nya udah keluar, ada ininya juga, ada pemberitahuannya, ada derajat, ada mode AC-nya, sirkulasi udara, putaran anginnya berapa. Nah, dan untuk di Mirage ini dia juga udah ada fitur AC yang auto. Jadi kalau misalkan kita pencet mode auto ini, maka dengan otomatis dia akan menyesuaikan suhu yang ada di dalam kabin yang tertera di seperti ini. Kalau misalkan kita turunin lagi suhunya, maka dia akan menyesuaikan seperti suhu yang ada di dalam sini. Tapi yang telah gua coba, untuk fitur auto ini dia agak lama turunnya. Jadi untuk putaran anginnya itu dia agak lama turunnya, karena dia itu harus benar-benar mencapai suhu 20 derajat atau suhu yang tertera di sini di dalam kabin. Jadi kabinnya itu harus benar-benar suhunya itu sama yang udah tertera di dalam sini. Oke. Dan untuk ini adalah sirkulasi udaranya. Jadi ini adalah tempat dimana dia itu mengukur suhunya, tempat otomatiknya. Ya, dan untuk yang generasi pertama ini dia cuma punya satu airbag, yaitu di sini di bagian driver, dan untuk di passenger dia belum ada airbagnya. Dan dia udah power steering, jadi udah enteng banget. Oke, sekarang kita mau lanjut ke bagian belakangnya. Ini adalah bagian belakang dari Mirage. Bisa kita lihat di sini dia udah ada speaker kiri kanan, ada cup holder juga, cupi cuma satu. Dan untuk penumpang belakang kita juga udah disediain seat belt 3 titik, itu 2, 3. Dan juga untuk legroom dari mobil ini adalah posisi driver atau posisi mengemudi. Legroomnya cukup luas ya, jadi kita nggak perlu khawatir. Biasanya kan kalau city car biasa itu identik dengan kapasitas legroom untuk bagian belakang itu yang kecil, tapi untuk di Mirage ini dia punya kapasitas yang lumayan besar untuk mobil sekelasnya. Oke, kita lanjut lihat bagasi dari Mitsubishi Mirage ini. Oke, bisa kita lihat untuk sebuah city car Mitsubishi Mirage ini punya volume bagasi yang lumayan besar. Jadi untuk kita masih bisa naruh tas, bisa beberapa tas di sini. Dan juga di dalam sini dia udah ada ban serepnya. Nah, meskipun belum full size, jadi masih ban serep yang biasa, ada dongkraknya juga. Oke. Oh ya, sebelumnya untuk yang generasi pertama ini dia belum punya bagasi lem. Ini cuma tambahan, lampu tambahan. Tapi untuk yang sekarang, untuk di tipe Exit dia udah ada bagasi lemnya di bagian sini atau di bagian sini. Jadi udah bisa menerangi waktu kita buka bagasi di malam hari. Oke. Sekian review dari gua untuk Mitsubishi Mirage ini. Jadi bisa disimpulkan Mitsubishi Mirage ini mempunyai fitur yang lumayan banyak dari sekelasnya, dan safety juga, punya tenaga yang lumayan besar untuk sebuah city car dan untuk mobil yang berkapasitas 3 silinder. Oke. Dan sekian review dari gua. Tolong untuk like, subscribe, dan juga ikutin terus review-review selanjutnya. Oke, terima kasih.